Kami persilakan kembali, silakan. Silakan panitia minta bantuannya. Sudah ada 3 penanya laki-laki ya, kami tunggu 1 penanya terakhir perempuan kalau ada. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Ahmad Afif Yusuf, mahasiswa semester 2 dari program studi pendidikan bahasa Inggris angkatan 2021. Saya ingin bertanya tentang makalah ke-6 tentang yang membahas puisi alif karya Ajimuddin Tipani. Tadi seperti yang sudah dipaparkan melalui presentasinya, ada tentang bagaimana pemakalah membahas tentang puisi alif ini berdasarkan Al-Quran dan sebagainya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana agar karya sastra seperti puisi alif ini yang berbasis terminologi Islam bisa dinikmati dan dipahami oleh masyarakat umum secara universal seperti orang-orang non-muslim. Terima kasih. Iya, terima kasih pertanyaannya. Silakan kepada pemakalah untuk langsung menjawab terkait dengan puisi alif. Terima kasih. Kunto Wijoyo ketika juga menjelaskan tentang maklumat sastra profetik itu, dia sadar juga bahwa ini lebih banyak kemudian memakai pendekatan epistemologi strukturalisme transendental, terutama yang berkaitan dengan agama Islam. Tapi paling kadang kalau kita baca Kunto, misal sastra sufistik atau sastra transendental atau sastra profetik ini kan lahir dari satu problem yang pada masa itu disebut dengan dehumanisasi lah, ketika tantangan teknologi, perkembangan dan seterusnya itu kemudian membuat manusia merasa hampa secara makna gitu ya di dalam hatinya. Karya-karya semacam ini kemudian memberikan penguatan atas nilai-nilai ketuhanan yang semacam itu. Dan kalau kita bicara tentang sufisme sendiri, sufisme kan juga bicara tentang Tuhan yang universal gitu kan. Makanya kemudian bahasa menyebut Tuhan di dalam sastra-sastra sufistik itu sudah ya masih ada Allah, tapi kadang-kadang lebih dari itu, ada al-wujud, bahkan kemudian ada perlambangan-perlambangan yang membuat Tuhan itu seakan-akan sesuatu yang sangat dekat dengan manusia. Memang ini berkaitan dengan perlambangan-perlambangan atau simbol-simbol yang hanya bisa dipahami jika kita paling tidak memahami rumusan cara, tanda kutip, pedoman cara membacanya gitulah. Misal kalau dalam sastra sufi itu ada istilah mabuk itu kemudian harus dipahami bukan sebagai mabuk yang sekedar mabuk minuman gitu, tapi lebih ke mabuk yang berkaitan dengan kecintaan, kerinduan akan Tuhan. Terus si penuang minuman itu harus dimaknai sebagai seorang guru rohani, atau sebagai nabi, atau sebagai Tuhan sendiri dan seterusnya, yang memberi semacam tadi nilai-nilai kesadaran yang lebih dalam gitu. Jadi seperti disampaikan Kunto sendiri, bahwa memang sekali lagi
bentuk-bentuk sastra semacam ini lahir dari itu tadi, dari ancaman merasa keterancaman akan teknologi yang makin meminggirkan nilai-nilai kemanusiaan. Tentu saja hari ini makin relevan lah, seperti kita lihat pertentangan berita-berita di dunia maya dan seterusnya yang membuat kita makin dangkal melihat kenyataan itu. Sastra sofistik itu kan membawa pemahaman kita untuk makin dalam memaknai kehidupan ini. Kalau sebenarnya secara terlok tadi puisi Alif kan hampir tidak juga ada menyebut simbol-simbol ketuhanan yang jelas. Saya baca sajalah secara lengkap. Alif, tegakkan alif, tunjukkan cahaya langit pada alam, sebelum semesta, sebelum Adam, sesudah Adam. Alif, aku dalam ulur, ditegak alif, tegakkan, ada, jadilah ada, maka jadi. Puisi seperti itu saja. Hampir tidak ada kata-kata yang secara langsung mengarah pada pemahaman keagamaan tertentu gitulah. Huruf alif sendiri itu kan huruf Arab biasa saja yang digunakan juga oleh orang-orang Nasrani di Arab sana kan, Yahudi dan seterusnya. Jadi saya kira puisi, makanya juga Said Hossein Nasr, seorang pemikir sufistik, filosofis juga bilang bahwa karya seni itu lebih mampu menjelaskan secara gamblang, terutama bagi masyarakat pembaca dan awam, daripada teori-teori maupun ini filsafat gitulah. Jadi teori-teori filsafat yang berat itu kemudian oleh syair-syair, oleh puisi-puisi itu menjadi lebih mudah diterima oleh orang awam. Seperti halnya konsep Ibnu Arabi yang begitu rumit tentang Tuhan, tentang ontologi ketuhanan, tentang wujud, eksistensi, entitas, dan seterusnya, itu rumit sekali. Padahal sebenarnya hal-hal yang sederhana biasa saja, itu oleh Rumi ketika dijadikannya puisi menjadi lebih cair, menjadi lebih mudah. Saya mungkin di makalah, kalau saya ada ngutip puisi Rumi yang bicara tentang yang menukil pemahaman wahdatul wujud di dalam puisinya. Padahal kalau kita bicara tentang wahdatul wujud, itu salah satu pemahaman tertinggi atau paling berat di dalam kajian-kajian filsafat, bisa filsafat agama, filsafat Islam atau tasawuf Islam misalnya, seperti itulah. Itu rumit sekali. Tapi dalam puisi-puisi Rumi, bahkan dalam puisi Alif, saya kira kita bisa lebih mudah menerimanya gitu kan. Masuk ke dalam pikiran, kemudian belum lagi kalau ini puisi-puisi ini dibacakan. Puisi-puisi sufistik klasik yang seperti karya-karya Rumi itu kan lebih punya pengaruh ketika dia dibacakan. Memang secara literat kadang-kadang, apalagi yang versi terjemahan, kita susah memahaminya. Tapi kalau yang lahir dalam tradisi Persia atau dalam tradisi Arab akan lebih mudah memahaminya secara strukturnya lah. Dan akan lebih mudah lagi ketika dinyanyikan langsung di dalam ritual tarian sufistik itu. Karena bunyi, cara penyair menekan diksi dan seterusnya itu memberi pengaruh yang langsung ke dalam hati. Saya kira itu sedikit penjelasan saya. Mungkin ada yang kurang paham, silakan. Baik, terima kasih atas jawaban dari materi. Jadi yang bisa saya simpulkan adalah bahwa sastra sofistik seperti puisi Alif tadi terlahir dari satu permasalahan seperti keterancaman dan tantangan teknologi yang mengikis kemanusiaan pada diri manusia dan membuat manusia itu merasakan kehampaan, dan di mana karya-karya ini memberikan penguatan terhadap nilai-nilai seperti ketuhanan dan sebagainya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Boleh saya tambahkan sedikit ya? Sedikit lagi Pak. Ini tentang ada istilah Jamal Suryata dalam ini kan membagi tipologi sastra sufi dan sastra sufistik. Dia bilang karya-karya penyair hari ini yang ada bernuansa ketuhanan itu lebih tepat disebut dengan sastra sufistik, tapi bukan sastra sufi. Sastra sufi itu milik Rumi, Attar, dan seterusnya.
itu sebenarnya menurut saya kurang tepat ketika saya membaca bukunya Karl Ernst. Karl Ernst bilang sastra sufistik itu penekanannya pada pembaca, bukan pada penulisnya. Jadi kalau mempelajari apa yang kita sebut hari ini dengan sastra-sastra sufi, misal karya-karya penulis Persia pada abad-abad ke-13, 15 dan seterusnya, itu banyak sekali, tidak semuanya itu penulis sufi. Itu syair-syair yang profan sebenarnya, yang kemudian dibawa ke dalam perkumpulan-perkumpulan para sufi, diberi makna lagi yang berbeda, sehingga kemudian memberikan pengaruh yang kuat kepada orang yang mendengarkannya. Nah, HP habis lagi ya. Oke, terima kasih kepada seluruh penanya yang sudah bergabung bertanya kepada Kumakalah, baik secara luring maupun daring. Tadi kita sudah menerima satu pertanyaan di media daring, nanti kami juga akan membalasnya melalui WA pribadi ya, karena ternyata waktu juga yang memisahkan kita. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.